semua, kembali lagi di Markido. Sebelum kita mulai edukasi, perlu kita pahami hal apa aja sih yang kita dapat berikan edukasi kepada suami dan istri yang akan melakukan program KB. Yang pertama adalah family condom, di mana itu kondom yang digunakan oleh perempuan, terutama istri, ada pula yang bisa digunakan kepada suami. Ada juga secara oral contraception, atau bisa juga kita sebut sebagai pil KB. Ada juga hormonal ring, IUD ini dimasukkan ke dalam rahim istri. Dan juga ada kontrasepsi injection atau suntik injeksi dengan dua, yaitu diberikan 1 bulan sekali, ada juga yang diberikan 3 bulan sekali. Ada juga diberikan cara implan dimasukkan ke dalam jaringan otot. Ada juga diberikan secara coitus interruptus, jadi menghitung senggamanya secara terputus. Ada juga kita dapat edukasi secara metode alami dengan menggunakan kalender. Ada juga sebagai vaginal douche dan diaphragm atau juga kita sebut sebagai cap. Namun bagaimana sih kita cara mengedukasi kepada pasien, suami dan juga istri yang akan melakukan pemasangan KB, program KB? Untuk itu mari kita simak dengan seksama. Ya, silakan masuk Bapak Ibu. Silakan Ibu. Oke, ada yang bisa saya bantu? Di sini saya pasang KB, tapi saya bingung mau pasang KB kayak pasang KB ya Bu. Oke, tapi sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Kaucia tugas di Puskesmas Gunung Jati, tempatnya di Cirebon. Di sini saya izin mendapat terlebih dahulu identitas ibu dan bapak. Ibu atas nama siapa? Rahma. Ibu Rahma ya, usianya berapa tahun? 25 tahun. Bapaknya namanya siapa? Bayu. Bapak Bayu ya, usianya 28 tahun. Terkait penjelasan, mungkin saya membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit ya Bu Bapak. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Baik. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang Ibu dan Bapak perlu ya terkait KB apa, karena kan Bapak dan Ibu bingung ya gitu ya. Jadi di sini saya izin untuk mendapat terlebih dahulu apakah Ibu memiliki penyakit keturunan seperti diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, apa ada? Belum ada. Tidak ada ya. Ada. Bagus. Terkait Ibu siklus menstruasinya bagaimana, teratur atau tidak teratur? Teratur ya. Oke. Apakah ada masalah dalam haidnya misalkan terus mengalami kesulitan? Dalam aja ya Bu. Terus di sini Ibu dan Bapak sudah memiliki anak. Sudah. Usianya berapa tahun? Anaknya berapa? Oh, yang pertama yang 5 bulan ya. Oke, berarti Ibu dan Bapak tuh konsultasi terkait KB ya. Oke, terus terkait KB di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal, yaitu untuk meminimalisir kehamilan nanti ya, mungkin untuk menunda gitu ya bahasanya. Jadi di sini yang perlu saya sampaikan yaitu pertama yaitu makanan alat kontrasepsi dulu. Alat kontrasepsi di sini ada beberapa macam, diantaranya yaitu pemakaian kondom. Mungkin Bapak sudah tahu ya sama Ibu ya, terkait kondom itu dipakai pada saat hubungan seksual, dimana meminimalisir terjadinya pembuahan gitu ya, terjadi kehamilan. Tapi kejadian di sini tuh tidak memungkinkan benar-benar tidak hamil gitu. Bisa saja kebobolan gitu ya. Nah, pada saat memakai kondom juga nanti pada saat Bapak berhubungan seksual dengan Ibu, itu pembuangan sel spermanya itu tidak disarankan di dalam, jadi dikeluarkan gitu ya Bapak Ibu ya, untuk meminimalisirnya. Itu yang pertama, yaitu memakai kondom. Namun ada pilihan lagi yang kedua Bapak Ibu, di mana yaitu mungkin sudah tahu ya pil KB. Nah, pil KB di sini yaitu dikonsumsi setiap hari Bu Pak gitu. Tapi dikonsumsinya oleh ibunya saja, jadi Bapak tidak perlu. Di sini konsumsinya itu tidak boleh terlewatkan gitu ya. Jadi harus benar-benar rutin, tidak boleh terlewatkan 1 hari pun ataupun waktunya juga harus rutin. Tapi setiap alat kontrasepsi dan yang saya sampaikan ini pasti ada kelebihan, terus juga ada kelebihan dan kekurangannya. Terkait kelebihan KB di sini mungkin tidak merasakan apa ya, kesakitan seperti disuntik seperti itu ya. Tapi kalau pil KB di sini kelemahannya itu membuat ibu perubahan mood gitu. Jadi ibunya tuh mudah senang, mudah bahagia, mudah marah gitu ya. Terus juga ibunya juga memiliki efek samping kalau misalkan konsumsi obat pil di sini, yaitu mual juga seperti itu. Itu yang pil KB. Terus selanjutnya di sini juga ada suntik Bu. Kalau misalkan suntik KB ini ada 2 macam. Nah, suntik KB di sini ada yang
sekali disuntik. Kalau misalkan yang 1 bulan sekali disuntik ini tentunya ada kelebihan juga, ada kekurangan juga. Kalau misalkan kelebihannya juga di sini untuk minimalisir juga terjadi kehamilan juga, terus untuk efektif. Tapi kekurangannya itu di mana ibu sedang ngasih kan, ngasih dedenya ya. Nah, kekurangannya itu yaitu tadi, jadi tidak disarankan untuk ibu karena ibu sedang ngasih membuat proses mengasi itu terhambat, jadi produksi asinya berkurang kalau misalkan untuk yang 1 bulan, karena ada dalam 1 bulan itu ada kandungan hormonnya yang akan diberikan ke dalam jalan tubuh ibu. Tapi untuk yang 1 bulan ini kami tidak menyarankan ya Bu. Tapi ada di sini juga ada pilihan kedua yaitu suntik BKB yang 3 bulan sekali. Tentu sama disuntikan, tapi di sini ada 2 hormon yang masuk ke dalam tubuh ibu. Tentu ada kelebihannya juga dan tentu ada kekurangan juga. Nah, kalau misalkan terkait suntik KB yang 3 bulan ini diberikan ke ibu, tapi ada efek kekurangannya juga Bu. Jadi di mana nanti ibu mengalami nafsu makan yang berlebih, terus juga bisa jadi berlebihan. Terus juga kan biasanya ibu siklus haidnya teratur ya. Nah, ini bisa jadi memiliki efek samping haidnya tuh tidak teratur Bu. Jadi bisa jadi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Itu dari efek samping yang suntik KB 3 bulan sekali. Terus juga kalau memang misalkan ibu pengennya metode alami, misalkan kalender ya, misalkan kalendernya ibu habis haidnya kapan, misalkan setelah ibu haidnya kapan? Kemarin 2 hari yang lalu, kemarin 2 hari yang lalu ya. Baik, 2 hari yang lalu. Tapi kalau misalkan untuk suntik KB 3 bulan ini, mungkin ada beberapa efek samping haidnya itu tidak teratur. Biasanya ibu terlalu 1 bulan sekali datang, tapi ini biasanya misalkan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Terus juga di sini juga ada pemasangan implan, tahu kan ya, kayak dimasukkan ke dalam jaringannya. Untuk implan ini juga efektif, tapi hanya saja ya mungkin kekurangannya ya sakit, terus juga harus dipasang oleh ahli medis juga, tidak harus tidak sama selain petugasnya gitu, harus berada sama ahli medisnya, terus juga harus diganti kurang lebih masa 3 sampai 5 tahun. Terus juga sama memiliki efek samping seperti keluhan pusing ataupun gejala sakit dan sebagainya. Terus tadi selain implan mungkin ibu dan bapak pengen waktunya lebih durasi lebih lama lagi, terus juga lebih endo lagi, lebih efektif lagi gitu ya, menundanya gitu. Ada juga yang waktu itu pemasangan IUD. Sudah pada tahu IUD apa? Jadi pemasangan IUD ini pemasangan alat di bagian organ kelamin ibu ya. Nanti alat ini tuh dimasukkan ke dalam rahim. Tapi pada saat pemasangan ini tentu setiap alat itu tadi sudah saya jelaskan ya, ada kelebihan atau kekurangan juga. Nah, kelebihannya itu untuk efektivitas gitu ya, untuk mengurangi menunda kehamilan ibu. Hanya saja kekurangannya itu pada saat bapak dan ibu mengalami melakukan hubungan seksual, mengalami ketidaknyamanan, karena biasanya ada yang mengganjal gitu ya. Terus juga mungkin ada beberapa flek, terutama dari beberapa KB itu, dan tentu ini juga akan mengalami beberapa flek, itu juga ada rasa sakit juga, jadi pasti ada kekurangannya juga. Terkait ini ada yang ditanya terus ada juga mungkin tadi banyak sekali yang dijelaskan dominannya ke ibu ya terkait KB-nya, tapi di sini juga ada terkait program menunda kehamilannya dengan vasektomi tapi terhadap suami ibu. Vasektomi di sini ini tidak disarankan karena usia bapak dan ibu itu masih terbilang cukup muda ya, jadi masih ingin proses menambah anak gitu ya. Nah, vasektomi ini dimana memotong gitu lah bagian minimalisir sperma ini terjadi pembuahan gitu, jadi memotong bagian genital bapaknya gitu ya, tapi untuk minimalisir sperma terjadi pembuahan, tapi tetap kok nanti terjadi ejakulasi keluar sperma, tapi tidak terjadi pembuahan, minimalisir terjadinya kehamilan juga. Tapi terkait vasektomi ini biasanya diberikannya pada usia lebih dari 35 tahun. Jadi misalnya disarankan mungkin kalau vasektomi ini bagian vas deferens bagian laki-laki organ bapak. Tapi kami tidak menyarankan ya terkait KB tersebut. Mungkin ibu dan bapak memilih antara yang tadi di awal terkait KB, kondom, terus juga suntik KB yang 1 bulan, 3 bulan juga, atau pakai metode alami yang metode tanggal. Misalkan tanggal subuhnya kapan, jadi bapak dan ibu menunda terlebih dahulu. Misalkan setelah haid kan itu ada tanggal subuhnya, misalkan ada subuh-subuhnya, jadi ditunda dulu untuk melakukan hubungan seksual.
sudah kejadian menunda gitu ya. Nah seperti itu terkaitnya. Gimana apakah ibu dan bapak paham terkait yang sudah saya jelaskan? Mungkin saya akan memberikan waktu kepada bapak dan ibu diskusi terlebih dahulu. Pil KB apa yang harus digunakan gitu, agar bapak ibu bisa menginspirasi lagi kepada saya. Boleh Kak? Diskusikan. Maukah KB IUD? Oke, terkait KB IUD tadi sudah dijelaskan ya terkait kelemahannya dan juga kelebihannya. Mungkin karena ibunya tadi sudah haid ya 2 hari yang lalu ya. Nah 2 hari yang lalu kalau memang ibu dan haid, jadi tidak kami sarankan untuk langsung memasang IUD. Takutnya misalkan ada surat pembuangan di haid ibu, jadi kita tidak. Tapi karena ibunya sudah haid, jadi boleh untuk langsung melakukan tindakan pemasangan IUD. Tapi terkait pemasangan IUD ini, tentu nanti ada beberapa gejala dari pemasangannya, seperti nanti ada munculnya flek, terus juga ada munculnya tidak nyaman ibu dan bapak dalam melakukan hubungan seksual, terus juga mungkin akan adanya terjadi area tidak nyaman dalam keintiman juga. Jadi apakah ibu menyetujui terkait kelemahan dan kelebihannya? Oke, kalau setuju, mungkin saya ingin memberikan terkait sumber tanda-tangan terlebih dahulu terkait pemasangan itu. Silakan ditanda-tangan terlebih dahulu. Oke. Ya, silakan beri tanda tangan di kantor. Oke, sudah tanda tangan ya Pak. Saya langsung terlebih dahulu ya. Oke, di sini sudah menyetujui ya Bapak Muka dan Ibu Rahma ya terkait pemasangan IUD. Mungkin terkait pemasangan IUD ini dilaksanakan hari ini juga atau besok? Besok saja. Ya besok saja. Nanti terkait dengan waktunya, mungkin karena bisa sama dokternya juga dan kami sama perawatnya juga. Nanti ibu datang waktunya sesuai waktu sekarang juga ya Bu. Nanti kita siapkan saja makanannya, terus ibu istirahatkan juga terkait surat persetujuan sudah ya. Terus juga nanti saya akan cek di TV-nya juga ya Bu terkait kesehatan ibunya. Kalau misalkan ibu kesehatannya tidak sedang lagi fit, kami tidak dulu, jadi kita tidak memaksakan. Paham semua Bapak Ibu? Paham. Baik, untuk itu mungkin besok kita akan ketemu kembali ya Bu. Bapak, kalau memang misalkan ada yang tidak dipahami, Bapak dan Ibu bisa menghubungi nomor yang sudah disediakan di sini. Terkait waktunya juga mungkin besok, dan misalkan Ibu ada perubahan pikiran terkait KB yang akan diberikan, perubahan terkait ini nanti bisa dikonsultasikan lagi. Apapun memang Ibu masih penasaran terkait kelemahannya apa saja dan apa yang harus disiapkan, nanti Ibu bisa konsultasikan kembali. Bisa aja Ibu. Kalau begitu terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Ya. Ya besok pagi berarti ya Bu. Nanti datang kesini lagi ya Ibu.